Baik, shalom semuanya. Untuk teman-teman semua yang masih di belakang, boleh ke belakang lagi. Salah, ke depan. Boleh majuan lagi. Biar kita sama-sama berkumpul juga di tengah-tengah. Baik, sekali lagi, shalom. Shalom. Waduh, Pak Maron begitu luar biasanya ya. Selamat sore semuanya. Sore, baik. Saya ingin menyapa dulu untuk semua teman-teman saya tim musik. Halo. Wah, dan seluruh rekan-rekan, baik yang ada di belakang juga yang lagi bertugas, saya juga mau nyapa selamat sore, dan untuk seluruh teman-teman pemuda-pemudi dan penari maupun juga Bapak Pendeta Ian Marlon yang sudah sore hari ini mau sama-sama sama kita untuk berbagi tentang tema kita, Follow Jesus. Kira-kira apa sih yang kita sudah tahu tentang follow Jesus? Ya, mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Pasti bukan kita aja pemuda atau keluarga muda yang mau tahu. Tapi harusnya orang tua kita juga harus tahu bahwa mengikut Yesus itu seperti apa. Nanti kita akan di-sharingkan oleh Bapak Pendeta Ian Marlon tentunya. Ya Pak, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah ini, saya mau semuanya saling menyapa, bisa cos, bisa tos, bisa apa namanya, kayak gimana ya, apa kabar bro? Boleh. Pendeta Alfian boleh, kepada Pendeta Marlon boleh juga salaman. Saya juga mau tos dulu sama tim musik saya ini, yang jago, yang main musiknya mantap-mantap semua ini. Saya tos sama kalian semua. Oke, salaman ini kita ada sekitar 4.000 orang yang datang sore hari ini. Ya. Tim musik. Saya lihat tim tari sudah siap ya. Ini lagu-lagu nostalgia ini untuk gereja. Kalian bisa menari dengan lagu-lagu nostalgia, luar biasa berarti. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita, musik boleh sambil berjalan? Asik. Kita seringkali bahwa kita memang mau melayani Tuhan, mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan tentunya, ya. Tetapi kita seringkali juga kadang-kadang patah. Semangat kita kurang berkobar seperti yang tadi Bro Chris katakan. Bahwa kita mau seluruh pemuda-pemudi maupun juga keluarga muda sama-sama mempunyai semangat yang baru untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menutup mata kita katakan terima kasih Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa mengiring kami, Tuhan senantiasa selalu menjaga kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap problema masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul, untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan semata. Kami mau mengiring-Mu Yesus, kami mau mengikut Yesus, seperti tema kami sore hari ini, Follow Jesus. Maka kami akan mengikut Tuhan sampai akhir umur kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mau jamah ibadah hari ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir sore hari ini bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami bertelut di bawah kaki-Mu. Kami akan naikkan satu pujian, bahwa kami mau mengiring-Mu Yesus. Inilah pujian kami Tuhan.
Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kami susah Tuhan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Kami mau ikut Engkau Tuhan, saya mau ikut Yesus. Amin. Sampai selama-lamanya. Meskipun kami susah Tuhan, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya undang seluruh teman-teman untuk bangkit berdiri dan mari kita naikkan tangan kita. Saya mau iring Yesus. Amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, pun saya susah, menderita dalam dunia. Katakan saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman jemaat sekarang boleh duduk kembali. Amin, kita akan mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Amin, luar biasa ya, bahwa kita akan menaikkan satu pujian bahwa sampai akhir hidup kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapa, inilah pujian kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami akan setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Engkau mau pakai kami lebih hebat lagi Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkan kami Tuhan, bahkan ku sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku.
Biarkan musik terus mengalun bahwa kita akan tetap senantiasa setia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap berpegang teguh hanya pada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa apapun yang akan kita lakukan, apabila itu semuanya untuk Tuhan, maka semuanya itu akan tergenapi dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau dapat membuat segala sesuatunya dengan baik dan ajaib. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu. Haleluya. 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 Engkau Allah yang hidup, Bapa kekal, Raja damai, Allah yang sanggup menggenapi semuanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Yes, dahsyatnya Tuhan kita, luar biasanya Tuhan kita. Siapa yang mau mengikut Yesus? Angkat tangannya. Oh, ada yang sambil nguap. Siapa yang mau ikut Yesus? Angkat tangannya. Oke, mari kita menuju ke negeri country, Texas. Kita mengikut Yesus dulu ya sore-sore hari ini. Musik. Hey. Hey, boleh bangkit berdiri semuanya. Yo, sambil tepuk tangan. Lagi. Hey. Boleh sambil tepuk tangan. Yeay. Oke, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus. 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 Ku tak ingkar. Sekali lagi. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar. Mengikut Yesus. Ku tak ingkar. Yeay, sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku. Hai, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Aku ingin ikuti Kau, dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Yeay, amin. Boleh silakan duduk semuanya. Maaf tim tari. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita. Selamat datang Ibu Pendeta Riana Manja Dewi. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Oh ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita naikkan iman rasuli. Untuk Bapak-bapak, teman-teman semua, boleh bangkit berdiri, kita naikkan iman rasuli dulu.
Mari, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Boleh silakan duduk kembali. Kurenungkan firman-Mu Tuhan. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Kau tahu tujuan hidup kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yan Marlon. Kiranya Engkau mau pakai dia lebih dahsyat lagi.
Engkau mau pakai dia memberitakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dahsyatnya untuk kami Tuhan. Sehingga kami mengerti betul apa artinya mengikut Tuhan. Tuhan, pakai Pak Pendeta Yan Marlon. Tuhan mau jamah dia. Tuhan mau urapi ibadah ini agar berjalan baik dari awal hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami ingin renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, ku renungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Siang udah makin berdiri, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jamalah kami, urapilah kami Tuhan, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pada sore hari ini kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu masuk dalam hati kami, pikiran kami, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Haleluya, amin. Kita tetap berdiri. Mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama sebagai bagian pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini dari Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ulangan ke-8 ayat yang kedua, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Silakan duduk. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Aduh, kurang semangat ini. Shalom. Oh, anak muda seperti ini katanya nih. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi harus semangat. Shalom. Ah, luar biasa. Yang sudah menikah juga bukan berarti sudah tua, benar kan? Tetap muda. WHO bilang anak muda 50 tahun masih anak muda. Jadi saya belum 50 tahun, 48, jadi saya juga masih anak muda. Apalagi yang 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, semua masih anak muda. Nah, puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita dapat merenungkan firman Tuhan. Dan secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Riana, Pak Pendeta Alfian, Bapak Diakon Kris,
dan seluruh jemaat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi firman Tuhan pada sore hari ini. Mungkin ada yang belum kenal, boleh ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ian Marlon, saya tinggal di Lenteng Agung. Ya, saya sebagai gembala di GKI Maranatha. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan muda, kalau ketemu saya di mana begitu, tegur saya, panggil saya, jangan ragu-ragu ya. Nanti kita ngopi bareng. Asik. Nah, hari ini sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca dan sebagai tema yang diberikan oleh Bapak Diaken Chris, yaitu follow Jesus, ikut Yesus. Saya mengucap syukur. Kenapa? Karena hari ini inilah bentuk keindahan daripada Gereja Kristen Oikumene Indonesia, di mana ada kebersamaan, ya. Ada suatu kesatuan dalam iman. Beda generasi tapi satu iman. Kenapa saya katakan demikian? Karena hari ini yang sudah menikah, yang belum menikah, bersama-sama hadir di sini. Bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang sudah umurnya sudah banyak, yang sudah punya pengalaman, yang sudah menikah, bisa berbagi pengalaman iman kepada adik-adiknya yang masih muda. Benar enggak? Kepada adik-adik yang masih muda, yang belum menikah, bisa melihat kakak-kakaknya yang sudah menikah, yang sudah memiliki pengalaman hidup, pengalaman iman. Oh, begini caranya, kakakku begitu luar biasa, jadi apa yang harus bisa aku contoh? Follow Jesus. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kehidupan. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kehidupan adalah sebuah perjalanan, dan setiap perjalanan tentu memiliki tujuan. Kita ada di dalam perjalanan hidup kita. Dan tentu ada tujuannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita telah menemukan tujuan yang sejati dalam hidup ini? Apakah kita benar-benar sudah menemukan makna kehidupan kita, arti kehidupan kita yang sejati? Banyak mungkin di antara kita yang telah mencapai banyak hal. Ya, rekan-rekan muda mungkin banyak yang sudah mencapai banyak hal. Ada mungkin sudah meraih kesuksesan, ada mungkin yang meraih kekayaan, ada mungkin juga memperoleh pengakuan dari orang lain. Atau juga di antara kita masih yang bertanya-tanya, saat ini kok aku masih belum jadi apa-apa ya? Aku kok masih begini-begini aja ya? Sepertinya apa sih makna hidupku ini sebetulnya? Kenapa sih aku ada sampai hari ini? Kenapa kok sepertinya dalam kehidupanku ini walaupun aku telah sukses, tapi aku merasakan ada satu hal yang kosong dalam diriku. Aku merasakan ada sesuatu yang rasanya gimana gitu ya, yang gak pernah aku dapatkan gitu. Terlebih lagi kita yang belum merasakan hal demikian. Oh, sepertinya aku belum jadi apa-apa. Sepertinya bagaimana ya? Dan ini sangat sulit sekali dijelaskan dengan kata-kata. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat-saat tertentu hati kita merenungkan pertanyaan mendalam tentang apa sebenarnya memberi makna pada hidup ini. Dan pada hari ini kita bersama-sama akan menyingkap jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawaban yang dapat kita temukan bersama-sama dari sumber kebenaran yang tertinggi, yaitu firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan ini GPS dalam hidup kita. Saya dulu mau kemana-mana nggak tahu jalan, Pak. Jadi kalau saya jalan sendiri pasti nyasar. Apalagi kalau jalannya malam. Tapi setelah punya GPS, mau jalan subuh pun jadi. Kemana pun jadi. Nah, Alkitab ini GPS kita. Peta hidup kita. Di mana kita bisa melihat arah mana yang harus kita lewati, arah mana yang harus kita tuju, ada di sini. Nah, kita mengenai pertanyaan kita, apa makna hidup kita yang sejati? Kita bisa tahu dari firman Tuhan, karena sumber kebenaran yang tertinggi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bagi setiap kita yang masih bertanya, apa makna hidupku sampai saat ini? Apa tujuan hidupku? Mengapa aku sampai hari ini belum jadi apa-apa? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita
bahwa ada satu sosok yang tak tergantikan dalam hidup kita, yang tak tergantikan dalam peradaban manusia, namanya Yesus Kristus. Dia bukan hanya sekedar guru, ya firman Tuhan katakan dia guru, firman Tuhan katakan dia rabi. Tapi dia bukan sekedar guru yang bijaksana, rabi yang bijaksana, tapi dia juga adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat. Juru selamat saudara dan saya. Juru selamat dunia. Dan sebenarnya dialah jawaban atas segala pertanyaan hidup kita. Apa makna tujuan hidup kita? Apa tujuan kita selama hidup di tengah-tengah dunia ini? Ikut Yesus. Itu tujuan hidup kita. Nah, berbicara tentang mengikut Yesus, berbicara tentang follow Yesus, saudara-saudara, rekan-rekan muda mungkin di antara kita sampai hari ini mungkin masih pernah merasakan terombang-ambing. Terombang-ambing di lautan kebingungan dan ketidakpastian, mencari makna yang sejati dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi, di dalam Yesus Kristus kita menemukan jawaban yang memuaskan kerinduan hati kita, yang menjelaskan, yang melegakan setiap kerinduan jiwa kita. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebenarnya itu tujuan kita. Makna kita hadir di tengah-tengah dunia ini, ikut Dia. Ikut Yesus. Karena Dia adalah jalan. Karena Dia adalah kebenaran. Karena Dia adalah hidup. Dialah jalan satu-satunya untuk kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Untuk sampai datang kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Lalu apa hubungannya dengan bacaan Alkitab yang kita baca bersama? Dari Ulangan pasal 8 ayat 2. Kalau kita baca di Ulangan 8 ayat 2 ini tidak berbicara tentang Yesus. Tetapi lewat Ulangan 8 ayat 2 kita bisa melihat ada relevansi dalam kehidupan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel, bagaimana mereka mengikut Allah. Bagaimana dalam perjalanan mereka selama 40 tahun di padang gurun. Ini juga sama dengan kita. Tadi sudah saya katakan bahwa hidup kita ini adalah perjalanan. Banyak hal yang kita lewati, banyak hal yang kita lalui. Sampai usia kita segini, banyak hal yang kita lewati. Ya. Ada pengalaman yang menyenangkan, yang membuat kita tersenyum dan tertawa. Tapi juga ada pengalaman yang membuat kita sampai terduduk di sudut bangunan, kita menangis. Saudara, saya laki-laki, tapi saya tidak malu untuk mengatakan saya pernah menangis. Menangis, karena saya tidak tahu lagi jalan mana yang harus saya tempuh, jalan mana yang harus saya pilih. Dan ketika saya menangis, saya minta sama Tuhan, bersuruh sama Tuhan, saya enggak malu. Banyak orang bilang kalau laki-laki menangis itu cengeng, anak laki-laki enggak boleh menangis. Tapi saudara-saudara, Daud, raja yang terkenal, dia pun pernah menangis akan kesulitan hidup yang dialami. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mengikut Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari Ulangan 8 ayat 2 ini? Berbicara ikut Yesus bukan hanya sekedar bicara, oh aku ikut Yesus, oh aku Kristen, aku rajin ke gereja, aku rajin ikut persekutuan, aku rajin ikut yang namanya dewasa muda, persekutuan pemuda. Bukan hanya demikian. Tetapi berbicara mengikut Yesus ada suatu tindakan, ada suatu action yang harus kita lakukan. Berbicara mengikut Yesus ada hal yang dikalahkan. Mengikut Yesus harus ada hal yang dinomorsatukan. Kita ingat firman Tuhan yang berkata tentang mengikut Yesus. Ikut Yesus berarti pikul salib, rela menderita untuk mengikut Yesus.
Nah, lewat perjalanan bangsa Israel di padang gurun kita melihat bahwa ketika ingin mengikut Yesus, banyak hal yang harus dirubah. Banyak hal yang perlu dirubah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak hanya bisa berkata aku ikut Yesus lewat mulut kita, tapi lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita ada yang diubahkan. Ada yang dirubah secara radikal, ada yang dirubah secara nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berkata aku benar-benar ikut Yesus. Seperti lagu pujian yang tadi dikatakan, ya, walaupun aku sendiri aku tetap ikut Yesus. Walaupun aku sendiri aku tetap ikut Yesus. Tidak ada jalan kembali. Nah, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat Ulangan pasal 8 ayat 2, berbicara mengikut Yesus bahwa harus ada hal yang diubah, yaitu merendahkan hati. Bangsa Israel umat pilihan Allah. Saudara dan saya juga umat pilihan Allah. Lewat perjalanan bangsa Israel ada hal yang diberikan maksud kepada bangsa Israel oleh Allah. Bagaimana dalam perjalanan kehidupan mereka, bagaimana dibentuk menjadi umat Allah, bukan sekedar menjadi umat Allah yang biasa-biasa saja. Akan tapi benar-benar menjadi umat Allah yang hidup seturut dengan kehendak Allah. Oleh karena itu perjalanan 40 tahun dipakai oleh Allah kepada bangsa Israel untuk membentuk mereka. Bukan waktu yang pendek 40 tahun. 40 tahun waktu yang panjang. Mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka banyak mengalami yang namanya kehausan. Mereka mengalami yang namanya kepanasan. Mereka mengalami yang namanya kedinginan. Bahkan mereka mengalami yang namanya diserang oleh raja-raja lain. Bangsa-bangsa lain. Tapi semua itu diizinkan Tuhan. Agar mereka mengalaminya. Supaya apa? Supaya mereka punya yang namanya kerendahan hati. Jadi lewat perjalanan bangsa Israel di padang gurun, Tuhan ingin bangsa Israel memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati berarti mengakui bahwa di hadapan Allah kita ini bukan siapa-siapa. Di hadapan Allah kita ini nothing. Tetapi ketika Allah berkarya dalam hidup kita, kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Allah. Dari nothing to be something. Menjadi sesuatu yang berharga. Merendahkan hati berarti mau mengakui bahwa di hadapan Allah ini kita bukan siapa-siapa. Berbicara merendahkan hati juga berbicara tentang mengandalkan Tuhan. Orang yang rendah hati selalu menaruh pengharapannya dalam rencana Tuhan. Seperti bangsa Israel 40 tahun dalam perjalanan di padang gurun, mereka mengandalkan Tuhan selama perjalanan mereka. Ketika mereka merendahkan hati mereka, mengandalkan Allah, menyerahkan perjalanan mereka kepada Allah, Allah tolong mereka. Di waktu siang Allah kirimkan awan yang menaungi mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Dalam perjalanan di malam hari yang gelap gulita, Tuhan mengirimkan api untuk menerangi perjalanan mereka. Kita menyaksikan bagaimana mereka kehausan berapa kali. Mereka mengalami kehausan tapi Tuhan tolong tepat pada waktunya. Dari batu karang keluar air untuk memberikan mereka minum yang menyegarkan mereka. Itu kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Mereka bukan bangsa yang baik-baik saja, benar. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi ketika mereka mulai menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan mereka. Sama dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan muda. Seperti bangsa Israel yang merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan selama perjalanan mereka di padang gurun. Berbicara mengikut Yesus berarti kita juga harus mau merendahkan diri di hadapan Yesus. Kita harus mau mengandalkan Yesus. Kita harus mau benar-benar menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus.
benar-benar mempercayakan hidup kita dan keputusan kita kepada Yesus. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, "Hei anak-anak muda, jangan sombong. Engkau memang kuat. Tapi Tuhan bilang kamu jangan sombong, jangan meninggikan diri, jangan mengandalkan kekuatan dan pemikiran kita sendiri." Berapa banyak dari kita yang masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, bangga dengan kekuatan kita, bangga dengan kecakapan kita, bangga dengan kemampuan kita, sehingga kita lupa bahwa Dia sesungguhnya yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Dia Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia Allah yang memberikan kemampuan kepada kita, sehingga tidak ada bagian dari kita untuk membanggakan diri kita bahwa aku bisa melakukan segala sesuatu oleh karena pikiranku, oleh karena kekuatanku. Mengikut Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan hati, merendahkan diri, dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, berbicara mengikut Yesus, bahwa ada hal yang harus kita lakukan, yaitu berpegang pada perintah Tuhan. Apakah kita tetap setia saat mengalami kesulitan? Apakah kita lari daripada Allah ketika kita mengalami kesulitan? Bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun mengalami berbagai kesulitan selama di padang gurun. Tetapi Tuhan tetap setia memimpin dan menyertai mereka. Walaupun mereka seringkali melakukan perbuatan dosa yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap setia memimpin dan menyertai mereka. Yang menjadi pikiran kita, pemahaman kita adalah kalau saja Allah yang Maha Kuasa begitu setia memimpin bangsa Israel, menyertai bangsa Israel, maka sesungguhnya kita pun harus demikian. Kita pun juga harus setia kepada Allah. Kita harus setia mengikuti Yesus. Setia bukan dalam saat kita senang saja, tapi setia saat kita juga mengalami kesulitan dan tantangan hidup. Ulangan 8 ayat 2 menekankan agar bangsa Israel mengingat dengan jelas, mengingat dengan baik, memahami dengan baik apa yang telah mereka alami selama perjalanan di padang gurun sebagai pengalaman hidup yang sangat berarti dan harus diingat selalu. Demikian kita juga yang ada pada sore hari ini. Jika kita ingin menjadi pengikut Yesus, kita mengatakan diri kita bahwa aku ikut Yesus, aku seorang Kristen, maka kita juga diundang untuk belajar dari pengalaman hidup kita. Baik sukacita maupun penderitaan, dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa untuk tumbuh dalam iman. Tadi di awal saya mengatakan bahwa saya sangat bersyukur sekali karena sore hari ini di GKUI Persekutuan ada ibadah yang namanya ibadah dewasa muda dan kaum muda. Di Maranatha belum ada. Kami nyontek boleh ya. Kami rindu juga demikian karena juga di Maranatha itu ada jarak ya, jarak juga. Kemarin sempat kami berbicara ketika saya diundang ke sini, ibadah apa? Ibadah komisi pemuda dan dewasa muda. Bagus ya, kayaknya kita harus contoh. Nanti kami mau belajar dari Ibu Pendeta Riana, Pak Diaken Kris, Pak Pendeta Alfian bagaimana mengelola hal ini. Boleh ya? Dan nanti kami undang untuk pembukaannya. Nah, berbicara hari ini kita berkumpul bersama. Bahwa kita mengucap syukur karena yang hadir di sini ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, begitu kan. Lewat persekutuan yang indah ini kita sama-sama belajar lewat pengalaman iman. Saya mau tanya yang sudah menikah siapa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belum menikah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terima kasih. Nah, saya mau tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika mau menikah itu pusing nggak? Banyak yang dipikirin nggak? Banyak ya.
Ketika mau menikah itu pusing, banyak yang dipikirin. Tapi ternyata jadi juga ya, nikah ya. Ini pengalaman. Banyak orang yang takut nikah. Banyak orang takut nikah karena memikir di depannya yang susah-susah. Tapi dari kakak-kakak yang sudah menikah kita bisa belajar. Mau menikah susah? Oh susah. Tapi ternyata semua bisa dilakukan dengan baik. Semua bisa berjalan. Gitu kan. Itu salah satu contoh kecil. Kita juga bisa lihat kakak-kakaknya ya kan, yang semakin bertumbuh. Kak Steph bisa pimpin puji-pujian, ya, jadi song leader luar biasa. Kita bisa bertanya anak-anak muda, bagaimana Bung Steph untuk menjadi song leader yang baik, menjadi song leader yang benar. Oh begini-begini, ada pengalaman hidup, pengalaman iman yang dibagikan. Bung Kris juga luar biasa, pemain musik terus terang ini. Saya salut banget sama tim musiknya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat tim musik dong. Luar biasa benar-benar. Pokoknya jangan sungkan ya kalau saya minta undangan tampil ya acara gereja. Nah banyak pengalaman yang kita bisa bagikan. Lewat persekutuan ini banyak hal yang bisa kita saling tolong, saling bantu, saling asa, saling asuh. Jadi saya katakan bahwa persekutuan ini sangat baik dan benar. Bahwa lewat segala hal, lewat pergumulan, jika kita bisa saling mendoakan, kita saling menopang, saling membantu, saling berbagi pengalaman iman, maka kita semua akan ditumbuhkan. Kita akan bertumbuh dalam iman, bertumbuh bersama dalam iman untuk ikut Yesus bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya nggak bisa nyanyi. Saya dulu cuma taunya nyanyi itu biasa aja, nggak bisa nyanyi sama sekali. Saya nggak bisa main musik, tapi saya bersyukur ada orang yang bisa nyanyi. Saya bersyukur ada orang yang bisa main musik. Kata orang saya bisa nyanyi, tapi saya rasa enggak juga, gitu kan. Tapi setelah pikir-pikir, belajar-belajar, oh ternyata bisa. Belajarnya dari mana? Dari orang yang punya pengalaman. Cara menyanyi begini loh, cara main musik begini loh. Saya belum mengenal Tuhan. Tapi ketika saya tahu ada orang yang memiliki pengalaman iman, saya bertanya bagaimana cara ikut Yesus? Bagaimana mengenal Yesus? Saya dulu anak yang terhilang. Saya punya kakak mati di Pelabuhan Ratu sampai sekarang gak ketemu. Saya marah sama Tuhan. Saya benci sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau sampai kakak saya gak balik, kakak saya gak hidup, saya tidak akan memuliakan Engkau. Saya tidak akan sembah Engkau lagi, Tuhan kayak apa? Kakak saya pemimpin pemuda, kakak saya orang yang aktif di gereja, bisa membawa semua anak muda untuk ikut bergereja, aktif, tapi kenapa dia hilang di Pelabuhan Ratu sampai sekarang 2 minggu gak ketemu? Saya marah sama Tuhan. Tuhan sejak hari ini saya tidak mau nyembah Engkau. Saya katakan demikian, saya marah sama Tuhan. Hari ini aku tidak mau menyembah Engkau lagi, Tuhan kayak apa? Kakak saya kok diambil, itu marah. Bahkan saya bernazar, sampai kakak saya belum ketemu, saya tidak akan pernah cukur jenggot. Jadi jenggot saya segini dulu. Saya setiap hari di Pelabuhan Ratu, saya teriak-teriak kayak orang gila. Saya tantang Ratu Kidul yang katanya orang-orang bilang, diambil Ratu Kidul. Saya tantang, mana Ratu Kidul, kembalikan kakak saya. Sampai pada puncaknya, Tuhan, saya benci Engkau Tuhan. Karena Engkau ambil kakak saya. Sekian tahun kami enggak bertemu dengan kakak saya di Kalimantan, kakak saya di Jakarta. Bertahun-tahun kami enggak bertemu, ketika kami bertemu belum berapa lama, belum mesra-mesra dengan kakak saya, tiba-tiba hilang di Pelabuhan Ratu. Saya enggak pernah gereja lagi. Itu terakhir di Pelabuhan Ratu. Tetapi sekali lagi saya berbangga sama Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang memiliki pengalaman iman. Orang-orang kirim kepada saya orang-orang yang punyai pengalaman iman bersama Tuhan. Dan mereka yang menguatkan saya. Mereka yang memulihkan saya. Dan di situ saya disadarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kebaikan dan kedaulatan dari Tuhan. Sejak itu kali saya bertobat. Makanya bisa saya ada di sini. Itu semua oleh karena pengalaman iman. Jadi mari kita semua berbagi pengalaman iman kita. Lewat kesulitan kita, dalam segala kondisi kita. Kondisi yang menyenangkan kita memuji Tuhan.
Tetapi kondisi yang sulit juga membuat kita harus juga memuji Tuhan. Memuji Tuhan dan ingat segala perbuatannya. Lukas 9 ayat 23 tadi saya katakan bahwa mengikut Yesus, setiap orang yang mau mengikut Yesus maka ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Mengikut Yesus bukan hanya berbicara aku ikut Yesus, sudah selesai. Mengikut Yesus bukan berbicara aku ikut persekutuan kayak gini selesai. Berbicara ikut Yesus, pikul salib. Salib melambangkan pengorbanan, penderitaan, dan kesetiaan sepenuh hati kepada kehendak Tuhan. Mengikut Yesus bukanlah tentang mencari kenyamanan duniawi atau menghindari penderitaan. Sebaliknya itu adalah tentang hidup yang berpusat pada Tuhan, yang membawa perubahan dalam hidup kita dan memperoleh tujuan yang sejati dalam hidup ini. Mengikut Yesus mengandung arti yang mendalam dan beragam. Ia memanggil kita untuk melepaskan keegoisan kita, menyangkal diri kita demi mencintai Allah kita, Tuhan kita. Ia mengajarkan kita untuk mengampuni. Ia mengajarkan kita untuk memberi. Ia mengajarkan kita untuk memberkati. Bahkan di saat dunia mendorong kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Mengikut Yesus, kita harus bisa menyangkal diri, menyangkal dunia ini. Dalam perjalanan ini, sebagai penutup, kita tidak sendirian. Yesus berjalan bersama dengan kita setiap langkah, menguatkan kita dalam kesulitan dan memberikan kelegaan dalam kepayahan. Dia mengajak kita untuk berjalan bersama dalam persekutuan yang indah bersamanya. Karena dia adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita. Hari ini, sore hari ini kita bersama-sama merenungkan arti ikut Yesus. Hari ini kita bersama-sama merenungkan panggilan Yesus yang sangat suci bagi kita semua. Panggilan yang terdalam bagi saudara dan saya. Apakah kita mau ikut Yesus, Sang Juru Selamat tersebut? Apakah kita mau ikut Yesus yang senantiasa memanggil kita dengan lembut, mari ikutlah aku. Marilah kamu yang letih lesu, yang lemah dan berbeban berat. Marilah datang kepadaku, akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi berbicara mengikut Yesus adalah satu keputusan yang harus kita miliki bersama. Ikut Yesus bukan sekedar berbicara, aku ikut Yesus. Tapi ada action yang harus dilakukan. Ada perubahan yang harus kita lakukan. Dan hari ini Tuhan kembali memanggil kita. Maukah kita ikut Yesus, Sang Juru Selamat tersebut? Dia memanggil kita. Dia mau mengajak kita untuk berjalan bersama dengan dia. Melewati perjalanan kita, baik susah, baik sedih, senang, Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita menaikkan suatu pujian. I have decided to follow Jesus. Tuhan mau mengajak kita semua, memanggil kita semua. Apakah kita benar-benar mau ikut Yesus? Bukan ikut Yesus yang asal-asalan, tapi ikut Yesus yang benar. Ikut Yesus yang membawa kita pada perubahan yang radikal. Yang tidak lagi hidup di tengah-tengah keduniawian, tapi hidup benar-benar mengarahkan hidup kita tertuju pada Yesus yang membawa kita kepada kebenaran. Lewat pujian ini, sore hari ini kita mau menguatkan iman kita kembali. Meneguhkan segala sesuatunya. Bahwa aku mau ikut Yesus. I have decided to follow Jesus. 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 Not turning back. Not turning back. Not turning back. I have decided. I have decided
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikuti Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jika mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, pada sore hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu, karena pada hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu bahwa hari ini kami harus memutuskan dengan jelas apakah kami ikut Engkau atau tidak. Apa kami ikut Engkau Yesus, Juru Selamat hidup kami atau tidak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memutuskan. Kami yang tadi masih terombang-ambing, kami yang masih ragu-ragu, kami yang masih belum percaya bahwa Engkau adalah Yesus, Juru Selamat kami, yang menemani kami, yang menyertai kami, yang menolong kami. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau mendeklarasikan bahwa hari ini kami mau ikut Yesus, kami mau ikut Engkau, kami mau ikut Engkau Yesus, kami mau ikut Engkau Yesus. Hari ini Tuhan, biar menjadi hari yang begitu bersejarah dalam hidup kami. Bagaimana kami mempercayakan kehidupan kami kepada Engkau, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, walau sendiri. Ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami sekarang memiliki keputusan yang jelas bahwa kami akan mengikut Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami akan melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Susah senang, kami akan ikut Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu dalam perjalanan hidup kami, dari sejak masa muda kami sampai waktunya kelak, kami tahu bahwa Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami memiliki keyakinan yang teguh. Ketika kami ikut Yesus, mengikut Yesus, banyak hal boleh kami hadapi. Halangan rintangan boleh kami alami. Tapi semua itu dapat kami lewati karena Tuhan Yesus melangkah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk.
Sampai kita menyembah Tuhan sekali lagi ya. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur setiap langkah hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Katakan kembali dari awal, di tangan-Mu ini janjiku, di tangan-Mu. Amin Tuhan Yesus. Ini janjiku, segenap hidupku, Segenap hidupku untuk-Mu Tuhan, untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Oh, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Biar musik naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami sudah diingatkan Tuhan untuk mengiring Engkau dengan setia ya Tuhan. Segala yang sudah kami lalui Tuhan, itu merendahkan hati kami ya Tuhan, untuk kami mengakui Engkau sebagai Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kami ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan tidak kebetulan. Mungkin kami ada di tempat ini karena diajak teman. Mungkin kami ada di tempat ini karena diundang. Tetapi malam hari ini kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pemuda, keluarga muda, GKW Jemaat Persekutuan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Bakar hidup kami di mezbah-Mu ya Tuhan. Menjadi persembahan Tuhan di hadapan-Mu ya Allah. Engkau tahu segala kelemahan kami. Engkau tahu segala kecenderungan kami untuk berdosa. Engkau tahu segala kecurangan hati kami. Engkau menilik hati kami sampai bagian paling dalam. Engkau tahu alasan-alasan dalam kami untuk menghindar dari Engkau.
Tetapi malam hari ini ya Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu ya Allah. Mari saya ajak kita buka kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu ya Allah. Ku hidup karena katakan Yesus, Yesus aku percaya. Yesus aku, hidupku milik-Mu ya Tuhan. Bukan milikku lagi ya Tuhan. Bukan milik aku sendiri ya Tuhan. Tapi hidup saudara dan saya milik Tuhan. Oh, Yesus aku Yesus, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Tetap angkat tanganmu, katakan, ku menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku kami serahkan hidup kami sore hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu ya Allah. Ku menyembah, ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, kami menyembah, kami menyembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku menyembah, ku menyembah-Mu, ku menyembah. Hidup kami bukan milik kami Tuhan, kami milik-Mu Yesus. Kami menyembah, oh, ku menyembah, ku menyembah-Mu, menyembah, ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Yesus, Yesus aku percaya. Yesus, Yesus aku milik-Mu Tuhan. Oh, dan hanya untuk-Mu Yesus aku percaya. Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu Tuhan. Selamanya ku hidup karena-Mu, hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Selamanya ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya. Beri kemuliaan
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Terima begitu luar kasih biasa. Abah. Engkau begitu dahsyat. Hidup kami bukan milik kami lagi Tuhan. Amin Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami egois Tuhan. Paksa kami masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu dalam Ulangan 8 tadi Tuhan. Rendahkan hati kami ya Tuhan. Bawa kami masuk, tarik kami masuk dalam rencana-Mu ya Allah. Seret kami ya Tuhan, paksa kami setiap kami masuk dalam panggilan-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Seret kami ya Tuhan, paksa kami Tuhan. Kami mau ya Tuhan, kami mau Tuhan. Yes. Mengikut-Mu Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau Engkau Tuhan. lebih dahsyat lagi Tuhan. Mari malam hari ini kita luangkan waktu sedikit beracara dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang rindu, ya malam hari ini saya mau mengikut Yesus lebih lagi, lebih dari sebelumnya. Saudara boleh Amin. bangkit berdiri di tempat saudara. Nggak usah malu saudara, nggak usah lihat kanan kiri, semua memejamkan mata di tempat ini. Semua tidak ada yang melihat di tempat ini. Yang rindu, saya mau Tuhan, saya sudah terlalu lama hidup bermain-main Tuhan di luar Engkau. Tapi malam hari ini kami sadar Tuhan, malam hari ini kami mau masuk, kami mau ikut Engkau. Bangkit berdiri saudara di tempat saudara, angkat tangan saudara, berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang melihat saudara saat ini. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Katakan Yesus, aku mau Yesus, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Tolong kami yang tidak percaya ini ya Tuhan. Tolong kami yang sering gagal di hadapan-Mu ya Allah. Tolong setiap kami ya Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau melihat setiap janji, Engkau melihat setiap komitmen malam hari ini Tuhan. Kami persembahkan di hadapan-Mu ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah ya Tuhan, seturut kehendak-Mu ya Allah. Yes Lord, yes Lord. Kita bangkit berdiri bersama-sama semuanya. Kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus, aku cinta Engkau Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Tuhan. Aku mengasihi-Mu ya Allah. Aku mengasihi-Mu ya Allah. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami ya Allah. Terimalah Tuhan persembahan malam hari ini, tempat ini ya Tuhan menjadi mezbah-Mu ya Allah. Setiap hidup dipersembahkan di altar-Mu ya Allah. Oh terima kasih ya Tuhan. Bakar setiap kami ya Tuhan. Bakar setiap kami dengan api-Mu ya Tuhan. Bakar setiap persembahan kami ya Allah.
menjadi persembahan yang berkenan, yang hidup, berkenan kepada Allah. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Yesus aku percaya Tuhan. Yesus aku Milik-Mu Tuhan. milikmu, ku hidup karenamu. Kami berjanji Tuhan, Dan hanya untuk-Mu. selamanya, selamanya ku hidup karenamu, dan hanya ku hidup karenamu, dan hanya mulai hari ini ya Tuhan, ku hidup karenamu, dan hanya katakan dengan sungguh, ku hidup karenamu, dan hanya untuk-Mu. Selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. 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 Silakan duduk teman-teman. Luar biasa, saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat di tengah-tengah kita. Saudara, hadirat Tuhan itu sangat suka dengan korban. Ya, kalau teman-teman lihat perjanjian lama, setiap ada korban yang dicurahkan, setiap ada darah dicurahkan, hadirat Tuhan akan turun. Demikian juga dengan hidup kita, kalau kita mau persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, ya, bukan hanya di ibadah ini saja. Saya percaya hadirat Tuhan ada dalam setiap kita. Yang setuju katakan amin. Sepanjang khotbah tadi begitu kuat, terus hadirat Tuhan merendahkan hati kita, membawa kita mengikut Tuhan. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Nah, saya mau menyampaikan pengumuman, ya, oke. Yang pertama adalah yang baru pertama kali datang ibadah pemuda keluarga muda GKI Jemaat Persekutuan sore hari ini. Boleh angkat tangan? Ayo dong, angkat tangan. Siapa namanya? Mario mah temannya Kelvin ya. Ada lagi? Angkat tangan dong. yang baju biru temannya Gracia, siapa namanya? Boleh berdiri dong. Oke. Siapa namanya? Siapa? Nathan. Oke, welcome Nathan. Ada lagi? Ada lagi? Ada deh yang dari Jati Asih tadi kayaknya sempet deh. Udah pulang? Enggak? Oh udah pulang, yang dari Jati Asih udah pulang. Oh itu ya di pojok sana ya, selamat datang. Kasula. Oke ya, sepuji Tuhan ya, saya percaya kita terus bergerak, kita bersama-sama. Banyak teman-teman kita yang gak datang hari ini ya, Rian sakit, Agatha, Aster juga istirahat, terus siapa lagi? Dini juga adiknya kecelakaan, jadi dia harus menjaga keponakannya ya. Ya apapun itu, up and down kehidupan kita, maju terus ikut Tuhan, amin. Pengumumannya udah ada belum? Kakak Otniel, kakak. Pengumumannya itu ini yang sepada dulu ya Nil ya, yang sepada ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung ya, kita ada kegiatan doa kumpul bersama lewat Google Meet ya.
Jadi ayo yang belum gabung coba disenggol kanan kirinya, coba itu Olive kan senggol itu semuanya. Mita ya, kemudian Gracia, Eca udah join ya. Ya nanti Nathan juga nanti kita invite ya, Olive, Nathan ya. Kemudian siapa lagi nih di sini nih? Oh di sini, oh Mirna udah punya handphone? Udah punya ya, berarti udah bisa join Spada ya kan. Terus Arni juga ya, hari Sabtu malam ya. Kita Spada itu setiap Sabtu malam jam 8.50 ya. Kurang lebih 40 menit sampai setengah 10 mau tidur ya. Jadi enak banget kita doa bareng, kumpul bareng sambil say hi ya. Kemudian yang kedua pengumumannya adalah itu tadi Spada sama Fellowship ya. Yang Fellowship untuk yang remaja, yang Spada untuk yang keluarga muda ya. Kemudian berikutnya Nil adalah WA group ya. Berikutnya adalah WA group baca firman Tuhan ya. Kita ada grup setiap hari 2 pasal 1 hari ya, WA group ya. Jadi teman-teman yang udah lama nggak absen, ayo absen lagi. Pasti yang belum absen nyengir nih saya lihat tuh, pasti nyengir gitu ya. Oke, selanjutnya nggak apa-apa ya, Tuhan mengampuni saudara. Berikutnya Otnil, ada lagi Nil? Berikutnya adalah next ibadah kali ya. Next ibadah kita tanggal 27 Agustus ya di tempat ini. Nanti pembicaranya kita akan informasikan lebih lanjut ya, stay tune. Kemudian yang terakhir adalah mengenai retret nih. Yang mengenai retret, Kak Otnil boleh dilampirin nggak, ditampilin yang retret ya. Jadi teman-teman, kita mau ada retret nih, saya nggak tahu Arni bisa ikut apa enggak gitu ya. Tanggal 17 sampai 19 Agustus ya. Semua remaja sampai usia kurang lebih ya kuliah lah ya. Usia 25-30 oke lah ya. Jadi usia 15 sampai 25-30 ini dengan maksud supaya kita tarik yang dari bawah ini supaya mereka bisa mengisi gap antara sekolah minggu dan keluarga muda gitu ya. Nah ini Encounter of God 17 sampai 19 Agustus ya. Pendaftarannya sampai 6 Agustus ya. Kalau mau daftar kasih tahu saya boleh ya, kasih tahu Kak Steve atau Kak Olive boleh ya. Ya Mirna, Arni, kemudian Gracia, kemudian Nathan kalau mau join ya. Penari semua ikut ya? Oke, penari. Gracia 4 September aja perginya. Gracia. Oh iya ini Gracia. Sugi ke Lampungnya bisa diundur ya, Vian ya. Nah. Oke, lanjut. Nah, itu kita tempatnya di Habitat Hill, Megamendung, kita udah pernah ke sana. Tempatnya oke, bagus. Pokoknya mau berenang boleh, air dingin ya, tempatnya dingin gitu ya. Terus biayanya berapa? Kurang lebih 180.000 per orang. Nah, itu sudah 3 hari 2 malam. Jadi menginap 2 malam, 17, 18, 19. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu ya. Itu 180.000 sudah termasuk makan, minum sepuasnya begitu ya. Ya, pokoknya sudah include di situ ya. Kemudian berikutnya lagi udah itu aja deh ya. Jadi saya mengundang semua teman-teman di sini ya yang belum daftar tadi ya. Gracia udah daftar ya? Sudah ya. Ya berarti Nathan, Arni gitu ya. Ayo kita join sama-sama gitu ya untuk retret ini. Oke, saya kira pengumumannya itu aja. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan Pak Steve. Oke, kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan ya. Mari persiapkan persembahan yang paling terbaik. Kak Olive, minta tolong. Ku mau selalu bersyukur. Kita naikkan pujian ini.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia, kau Bapakku. Kau Bapakku yang setia. Saya akan mendoakan persembahan. Habis itu Pendeta Alfian untuk doa syafaat dan Ibu Pendeta Riana untuk pemberkatan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan berkat bagi tangan-tangan-Mu yang memberikan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, untuk semakin lebih hebat lagi di dalam pelayanan kami untuk gereja GKOI, untuk pemuda, persekutuan keluarga muda dan pemuda-pemudi. Tuhan mau jamah urapi berkati persembahan ini, kiranya bisa menjadi satu yang harum di mata Tuhan. Dan kami tetap kiranya Tuhan mau menjamah bagi tangan-tangan yang memberikan, agar mereka tetap diberikan berkat yang baik dan kesehatan yang luar biasa. Dan bagi yang mengolahnya, Tuhan mau memberikan agar selalu takut akan Tuhan dan berserah hanya pada Tuhan. Dan Tuhan, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur Engkau telah menyegarkan kami melalui ibadah saat malam hari ini ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu menaikkan setiap permohonan syafaat kami ya Tuhan. Dan kami percaya setiap seruan kami Tuhan mendengar dan mengetahuinya. Dan indah pada waktunya Tuhan sendiri menjawab setiap pergumulan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap members dari PKM yang ada ya Tuhan, untuk saudara kami Tuhan, teman kami Tuhan, kakak kami ya Tuhan, Bapak Arya Nugroho ya Tuhan, yang hari ini masih dirawat di rumah sakit ya Tuhan karena kelemahan tubuhnya ya Tuhan, gangguan di paru-parunya ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, di dalam nama kuasa-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau menyembuhkan Mas Rian ya Tuhan, sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Gangguan di paru-parunya boleh sempurna kembali ya Tuhan, sehat semestinya ya Tuhan. Kami menyerahkan Mas Rian di dalam perawatan tangan dokter yang ada, bahkan juga suster yang ada Tuhan, perawat yang ada, maka minuman obat-obatan yang dikonsumsinya ya juga Tuhan, kuduskan menjadi sana kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Agatha ya Tuhan, yang masih menjalani proses kemoterapi ya Tuhan, dan bersyukur ya Tuhan, ini adalah yang ke-6 kalinya ia mengikuti proses kemoterapi ya Tuhan, dan dari awal sampai yang ke-6 ini ya Tuhan, masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya Tuhan. Kak Agatha masih dalam keadaan yang sehat, tanpa gangguan apapun ya Tuhan, selama dia mengikuti kemoterapi ya Tuhan. Doa kami kepadamu, biarlah Engkau terus menjamah bagian tubuhnya yang sakit ya Tuhan. Biarlah melalui proses kemoterapi ini, tangan Tuhan sendiri yang mengkemo bagian tubuhnya yang sakit, sehingga dia boleh sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
adik dari Kadini ya Tuhan, Erik ya Tuhan, yang sedang koma di rumah sakit karena kecelakaan. Kami tidak tahu mengapa saudara kami harus mengalami kecelakaan seperti ini ya Tuhan, tapi kami hanya bisa berseru kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara kami Erik ya Tuhan, supaya dia boleh segera siuman ya Tuhan. Berkati setiap dokter, perawat ya Tuhan, bahkan setiap cara-cara yang dilakukan oleh para dokter ya untuk bisa menangani saudara kami Erik ini Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang memberkati dan memulihkan dari bagian-bagian tubuh Kak Erik yang mengalami kecelakaan ya Tuhan. Keluarga-keluarga besar yang ada ya Tuhan yang mengetahui kabar ini, kiranya juga dihiburkan Tuhan. Bahkan juga berdoa bersama-sama untuk kesembuhan dari Kak Erik ya Tuhan. Kami serahkan saudara kami ini Kak Erik ya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya untuk Kak Aster yang kurang sehat ya Tuhan, hari ini tidak bisa beribadah bersama-sama, harus beristirahat ya Tuhan supaya mengalami pemulihan tubuh ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan Kak Aster, makan minuman obat-obatannya dikonsumsinya ya Tuhan, menjadi sana kesembuhan daripadamu, sehingga dia boleh kembali menjalankan setiap aktivitasnya dengan baik, dengan normal, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Kak Solian, Kak Yurni ya Tuhan, yang dalam keadaan kelemahan tubuh, Tuhan juga kembali membuat mereka sehat ya Tuhan, menyembuhkan mereka, sehingga setiap hal-hal yang perlu mereka kerjakan, boleh mereka kerjakan dengan baik ya Tuhan. Obat-obatan, makan minuman, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, menjadi sana kesembuhan daripadamu. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk kemajuan pelayanan PKM di tempat ini ya Tuhan, di GKI Jemaat Persekutuan. Tuhan memberkati setiap pengurus PKM yang ada, bahkan setiap anggota dari PKM yang ada ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, bersama-sama melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Persekutuan. Tuhan berkati ketua, sekretaris bendara ya Tuhan, biarlah melalui mereka ada kegerakan-kegerakan yang baru yang boleh dikerjakan di dalam pelayanan PKM untuk kemajuan, untuk regenerasi pelayanan gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan rencana kami retreat remaja ya Tuhan, tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus ya Tuhan di Habitat Hill ya Tuhan. Biarlah acara ini boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Acara ini boleh berlangsung ya Tuhan, sehingga retreat ini Tuhan boleh menghasilkan generasi-generasi muda yang takut akan Tuhan, generasi-generasi muda yang sungguh-sungguh militan mengikut Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, sebagaimana Yosua dipakai untuk meneruskan Musa, bahkan juga generasi-generasi muda tempat ini dipakai untuk terus meneruskan pekerjaan Tuhan dari para sesepuh kami yang telah mendahului kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap acara yang telah disusun oleh panitia, biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Bahkan acara ini Tuhan boleh untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tempat Habitat Hill yang kami pakai ya Tuhan, Tuhan kuduskan, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Biarlah atmosfer surgawi membungkus terlebih dahulu tempat kami melakukan retreat ya Tuhan, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya, namun sukacita Tuhan yang ada di tengah-tengah kami pada saat itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan GKI Persekutuan ya Tuhan tempat ini. Kami menyerahkan setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dari gembala kami ya Tuhan, Ibu Pendeta Riana Manja Dewi, bersama dengan majelis yang ada, pengurus-pengurus komisi yang ada Tuhan. Berkati, biar ada kesatuan hati, ada kesehatian untuk bersama-sama melayani umat-Mu di tengah-tengah jemaat persekutuan ya Tuhan. Dan kami juga boleh melihat ada kemajuan yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan para pelayan-pelayan Tuhan tempat ini. Bahkan gereja ini juga Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Mungkin ada doa-doa kami yang tidak bisa tersampaikan dalam waktu yang singkat, tapi kami percaya Allah itu adalah Allah yang maha tahu, Allah yang menyertai kehidupan kami, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Maka Engkau juga ya Tuhan Yesus yang akan menjawab setiap seruan doa kami yang tak terkatakan itu ya Tuhan. Kami sempurnakan doa kami yang kurang sempurna ini dengan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepas karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini. Firman-Mu sudah kembali mengingatkan kami mengikut Yesus. Itu keputusan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Nofrian Marlon yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan memperluas patok-patok pelayanannya dimanapun Tuhan mengutus beliau. Memberkati keluarganya dan juga jemaat yang digembalakannya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Demikian juga kami Tuhan. Kembali kami diingatkan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Biarlah kami tetap setia. Amin. Rendahkanlah kami di bawah tangan Tuhan yang kuat dalam hidup kami bersama. Biarlah kami menaruh pikiran dan perasaan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan, walaupun itu berat bagi kami, tapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Ibadah selesai, mengikut Yesus. Yeay. Ikut Yesus, keputusanku. Panitia retret jangan pulang dulu ya, kita bicara sebentar. Keputusanku mengikut Yesus.